Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga Allah mempermudah kita untuk menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbi sidil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menjelaskan tujuan materi di bab ini. Diharapkan siswa dapat menjelaskan, memahami dalil, mengidentifikasi contoh, menunjukkan perilaku, serta menganalisis dampak positif dari perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Dari tujuan yang Ibu sebutkan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua sehingga dapat memahami pelajaran ini dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun? Mari kita pelajari bersama-sama, simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama yaitu husnuzon. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab husnu yang artinya baik dan zon berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi, husnuzon ialah prasangka baik atau berbaik sangka. Allah telah memerintahkan kita untuk berhusnuzon terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ada beberapa hukum husnuzon kepada manusia. Yang pertama, wajib, yaitu husnuzon kepada Allah dan para rasulnya. Ada apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, patut kita syukuri dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, yaitu mandub atau sunnah, yaitu kepada saudara-saudara yang seiman. Karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amal soleh lainnya. Yang ketiga yaitu jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya. Karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Bentuk-bentuk sikap husnuzon kepada sesama manusia antara lain, yang pertama ta'aruf, saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan. Yang kedua, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan tolong-menolong, dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan menegakkan kehidupan bersama. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Karena setiap manusia itu mempunyai kemampuan dan bakat masing-masing. Yang keempat, mau memberikan masukan, saran, atau dakwah untuk Islam. Yang kelima, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, menganggap kritikan dan saran itu sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Hikmah husnuzon kepada sesama manusia diantaranya adalah: pertama, menenteramkan hati. Husnuzon akan mendatangkan ketentraman dalam hati kita sehingga kita bisa menerima apa yang Allah berikan dan selalu mengambil sisi positif dari apa yang terjadi dalam hidup kita dan dijauhkan dari berbagai kegelisahan. Kedua, memudahkan koordinasi. Dengan husnuzon akan timbul kehidupan masyarakat yang penuh dengan kebersamaan, sehingga memudahkan koordinasi dalam bermasyarakat dan saling berbagi dalam kebaikan.
Ketiga, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, sehingga setiap orang dapat meningkatkan kompetensinya. Berhusnuzon akan selalu memandang sisi baik dalam hal apapun, maka orang yang memiliki sikap ini selalu semangat dalam mengembangkan diri dan memberikan semangat juga kepada orang di sekitarnya. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk komunikasi, karena dengan husnuzon ini sikap saling terbuka akan terwujud. Keterbukaan ini dapat tumbuh dengan adanya husnuzon. Hal ini akan mengurangi konflik, fitnah, ataupun gosip-gosip yang mengakibatkan renggangnya persaudaraan. Kelima, bagi orang yang berhusnuzon akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Di antaranya adalah penghargaan, karena husnuzon itu adalah bagian dari wujud pemberian kehormatan atau penghargaan kepada orang lain. Membiasakan diri berperilaku husnuzon, perilaku ini tercermin dalam sikap sehari-hari, yaitu tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Berusaha untuk saling bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan sering bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Yang kedua yaitu tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, dan tinggi hati atau mudah tersinggung. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan pemahamannya tersebut, maka tidak pernah tersirat sedikit pun dalam hatinya kesombongan. Perintah mempunyai perilaku tawadu. Yang pertama, tawadu di hadapan kedua orang tua yang ditegaskan pada surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sikap tawadu kepada orang tua ini adalah bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang dan mengingat betapa besar kebaikan orang tua. Yang kedua, tawadu terhadap sesama muslim terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sesama muslim harus ada perilaku tawadu karena merupakan kesatuan yang saling memperkuat rasa ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, tawadu di saat dalam pergaulan terdapat dalam surah Luqman ayat 19 yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Adapun bentuk-bentuk perilaku tawadu seseorang antara lain, pertama, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Kedua, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Kelima, santun dalam berbicara kepada siapapun. Keenam, tidak suka disanjung orang lain atau keberhasilan yang dicapai. Dampak positif tawadu berarti akibat baik dari sikap tawadu. Adapun dampak positif tawadu antara lain, pertama, menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Yang kedua, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai naluri setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. Ketiga, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Keempat, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Membiasakan diri berperilaku tawadu. Setelah kalian memahami tentang tawadu, ada beberapa perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, pertama, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Kedua, berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Ketiga, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Poin ketiga yaitu tasamuh. Secara bahasa artinya murah hati dan lapang dada. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalam tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Pada akhir ayat ini ditegaskan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apalagi Islam sangat menghargai jalan berpikir seseorang. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan dalam batasan tertentu.
Adapun bentuk-bentuk dari tasamuh, yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk dan mengikuti agama kita, karena Islam itu indah, penuh dengan kedamaian dan saling toleran. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan, karena setiap manusia pasti mempunyai keinginan dan kepentingannya masing-masing. Terakhir, menghormati dan menghargai perbedaan suku, bangsa, profesi, dan sebagainya bukan merupakan alasan untuk tidak saling menghargai atau saling menganggap remeh terhadap lainnya. Kemudian hikmah perilaku tasamuh, pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa pada diri sendiri dan orang lain. Kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampaknya sulit bagi orang lain karena mendapatkan banyak relasi. Ketujuh, jika mendapatkan kesulitan akan banyak orang yang menolong. Dan kedelapan, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami. Cara membiasakan diri berperilaku tasamuh. Untuk mempunyai akhlak yang mulia dalam bentuk tasamuh, perlu melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati orang lain. Ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita. Keempat, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri. Kemungkinan orang lain lebih benar dari apa yang kita lakukan. Kelima, senantiasa mengevaluasi diri sehingga tahu akan kekurangan kita untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Yang keempat yaitu ta'awun. Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu dan saling tolong-menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling tolong-menolong. Dalil tentang perintah ta'awun terdapat dalam Al-Quran yang menjadi landasan, yaitu surah ke-5 Al-Maidah, dan dijelaskan juga dalam Quran surah ke-43 yaitu surah Az-Zukhruf ayat 32. Tolong-menolong ini ditujukan kepada semua manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia saling menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Bentuk-bentuk ta'awun, yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, membiasakan melihat potensi diri baik secara konseptual maupun material sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun? Ibu sudah mengirimkan 4 video dari akhlak terpuji tersebut di grup WhatsApp. Tapi di video kali ini Ibu hanya menampilkan video dari akhlak terpuji ta'awun. Nah, itu dia kisah perilaku ta'awun. Lalu bagaimana menurut kalian? Nah, nanti setelah itu kita akan berdiskusi di grup WhatsApp. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan berupa pilihan ganda dan esai serta risum dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, serta risum video
husnuzon, tawadu, tasamuh, ta'awun yang akan Ibu berikan. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu husnuzon adalah berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan orang lain. Kemudian tawadu adalah rendah hati dan tidak sombong. Tawadu ialah sikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong. Dalam pengertiannya, istilah umum tasamu ini adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan yang dimana terdapat rasa saling menghargai antar sesama dalam batasan-batasan yang digariskan oleh ajaran Islam. Yang keempat, ta'awun adalah tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan supaya saling melengkapi dalam kebutuhan kehidupan pribadi maupun kebutuhan bersama. Itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk penjelasan mengenai tugas akan Ibu berikan di grup WhatsApp, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan mengumpulkannya minggu depan. Kita tutup video pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.